Belum selesai kasus Praka AKG, kini Parada YW yang ditangkap terkait kasus penjualan amunisi. Sebelum lanjut, pasang rompi anti peluru kalian, siapkan senjata, pasang amunisi, dan putar intronya, bos. Diperoleh keterangan sudah membeli munisi sebanyak 10 butir dari oknum TNI melalui JS, salah satu perantara, bahwa setelah mendapat keterangan dari FS, kemudian dilaksanakan penjemputan terhadap JS dan secara kebetulan sedang bersama aparat TNI atas nama Praka AKG. Kami dari jajaran Puspom TNI mulai dari kejadian ini sudah mendapat arahan langsung dari Panglima TNI untuk kasus ini. Puspom TNI sebagai supervisi terhadap pemangkatan, komitmen dari Panglima TNI sudah cukup jelas. Tidak ada satupun prajurit yang melakukan pelanggaran lolos dari jeratan hukum. Dan ini adalah sudah perintah dari Panglima TNI beserta jajaran Kepala Staf Angkatan. Semua pelanggaran yang dilakukan prajurit pasti proses secara hukum. Belum selesai dengan kasus dengan penjualan amunisi senjata api yang melibatkan Praka AKG, Kodam 17 Cendrawasih kembali menangkap seorang prajurit TNI AD di Papua. Mereka menangkap Parada YW di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, karena diduga menyalahgunakan puluhan butir amunisi senjata api. Sehari-hari Parada YW bertugas di Batalion Infanteri Raider Khusus 751 Virajaya Sakti. Dua kasus itu mendapat atensi dari markas besar TNI AD di Jakarta. Kadis Penat Brigjen TNI Tatang Subarna kemarin menyampaikan bahwa instansinya berkomitmen memberikan sanksi tegas kepada prajurit Angkatan Darat yang melanggar aturan. Apalagi jika pelanggar prajurit tersebut masuk kategori berat seperti penjualan amunisi di daerah tugas. Jenderal Bintang 1 TNI AD itu tegas menyatakan bahwa perbuatan Praka AKG dan Parada YW tidak patut, tidak mencerminkan nilai-nilai disiplin yang tertuang dalam Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Begitulah ungkap dia. Yang jelas, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman tidak menoleransi perbuatan dua prajurit tersebut. Pimpinan TNI AD akan memberikan sanksi tegas kepada oknum prajurit yang terlibat penyalahgunaan amunisi. Kodam 18 Cendrawasih memastikan hal yang sama. Mereka bakal menindak tegas prajurit TNI yang menjual amunisi senjata api kepada kelompok separatis di Papua. Proses hukum terhadap Praka AKG dan Parada YW telah berjalan. Keduanya diamankan personil polisi militer Kodam Cendrawasih. Saat dihubungi Jawa Pos, Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Kaf Herman Taryaman menyampaikan, aksi Praka AKG diketahui dari pengembangan penangkapan kasus pembacokan warga di distrik Sugapa, Intan Jaya. FS merupakan salah satu anggota KST yang diburu aparat TNI dan Polri. Dia tidak lain adalah pelaku pembacokan warga bernama Asep. Setelah ditangkap aparat gabungan TNI dan Polri, FS dibawa ke Mapolsek Intan Jaya. Proses hukum terhadap FS dijalankan aparat kepolisian di sana. Berdasar keterangan FS, telah terjadi transaksi jual beli amunisi senjata api antara KST dan seorang prajurit TNI. Transaksi itu dilakukan FS dengan perantara seorang warga berinisial JS. Bahwa benar dari pengembangan pemeriksaan FS diperoleh keterangan membeli amunisi sebanyak 10 butir dari oknum TNI. Begitulah beber Herman. Informasi yang diterima dari FS pun langsung ditindaklanjuti Kodam 17 Cendrawasih. Mereka mengirimkan tim untuk mendatangi rumah JS dengan tujuan mengklarifikasi informasi tersebut. Begitu tiba di rumah JS, petugas Kodam 17 Cendrawasih mendapati Praka AKG tengah berada di sana. Petugas pun langsung menanyai Praka AKG, hasilnya diketahui Praka AKG merupakan personel Satuan Tugas Aparat Teritorial Kodim Persiapan Intan Jaya. Saat dimintai keterangan, JS mengakui telah menerima titipan amunisi kaliber 5,56 mm sebanyak 10 butir dari Praka AKG. Amunisi itu lantas diserahkan kepada FS dan penyerahan dilakukan secara bertahap 2 kali. Kepada petugas dari Kodam 17, Praka AKG tidak mengelak dan berusaha menyangkal perbuatan yang dilakukan. Praka AKG juga membenarkan bahwa amunisi itu dijual kepada anggota KST. Dalam video yang beredar di Facebook, dia mengaku menjual per butir peluru Rp200.000. Padahal dia tahu KST merupakan kelompok yang kerap menyerang masyarakat dan aparat keamanan TNI Polri. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan bahwa dirinya sudah memantau dan memperhatikan setiap kasus pelanggaran hukum oleh TNI. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, Sebi Sambo, mengakui pihaknya mendapat senjata dan amunisi dari beberapa sumber.
merampas senjata dari TNI Polri, membeli senjata dari anggota TNI Polri, serta terakhir membelinya di pasar gelap. Pihaknya juga telah meminta video anggota TNI yang menjual senjata dan amunisi tersebut. Dalam video itu tampak dilakukan interogasi terpisah. Pemerhati isu-isu militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies, Hairul Fahmi, menyampaikan kasus penjualan senjata api dan amunisi yang melibatkan prajurit TNI di Papua bukan kali pertama terjadi. Banyak aspek yang dapat mempengaruhi. Prajurit yang memiliki kebiasaan kurang disiplin dalam aktivitas di luar kedinasan cenderung berani melakukan praktik buruk. Mereka berpotensi melanggar pelanggaran disiplin hingga perbuatan melawan hukum. Terlebih jika perbuatan itu mendatangkan keuntungan dan dapat dimanfaatkan untuk aktivitas-aktivitas pelampiasan stres. Fahmi menyatakan penting bagi TNI dan Polri menghadirkan figur pimpinan yang bisa menjadi teladan, sekaligus mampu mengawasi dan mengayomi anggota selama berada di daerah operasi, terutama yang bertugas memimpin prajurit di lapangan atau daerah penugasan. Dengan begitu, tingkah laku prajurit tidak akan melenceng dari aturan. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menuturkan oknum TNI dan Polri yang tega menjual senjata beserta amunisi ke KST layak disebut sebagai pengkhianat. Mereka sangat layak diproses pidana dan dipecat.